Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bersama 7 tokoh lintas agama kita. Dari Islam sudah terwakili, dari Kristen sudah terwakili, dari Katolik sudah terwakili, dari Hindu sudah terwakili, Buddha sudah terwakili, Konghucu, demikian juga dari penghayat. Menabur toleransi yang anti radikalisme telah ditunggu oleh para audien dan para pemirsa yang ada di seluruh dunia melalui YouTube atau streaming kita. Maka kita akan mulai, Pak Oto. Silakan. Kita punya waktu hanya 40 menit hingga masing-masing bapak-bapak para tokoh untuk bisa menyajikan taburan toleransi yang anti radikalisme untuk seluruh umat yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia, di dalam bingkai Indonesia merayakan perbedaan. Iya. Dipersilakan Bapak Bekti, Bapak punya waktu 4 menit untuk menyampaikan taburan toleransi anti radikalisme. Dipersilahkan. Terima kasih. Dari pandangan kami mengenai toleransi dan anti radikalisme, ini adalah dalam kerangka kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Tadi Pak Andri menyanyikan orang bilang tanah kita tanah surga. Alangkah indahnya surga itu. Dan ketika saya ingin memasuki surga, terlebih dahulu saya harus melewati Taman Sari, Pak Oto. Ya. Dan Taman Sari itu adalah Pondok As-Sofa ini. Karena di sini tepuk tangan, Taman Sari itu adalah Pondok Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Ya. Coba kita bisa melihat bunga mawar merah, teman-teman dari Islam. Bunga mawar biru, teman-teman dari Kristen. Teman-teman dari Buddha, dari Katolik, dari Konghucu, penghayat kepercayaan. Semua merupakan bunga-bunga yang indah di Taman Sari Pondok ini, dan itu untuk menuju mengisi kemerdekaan. Oleh sebab itu, kalau ada usaha-usaha yang melalui kegiatan propaganda memecah belah, mari kita tanggulangi, mari kita singkirkan semua upaya-upaya mendiskriminasi, memaksakan kehendak melalui forum Indonesia merayakan perbedaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kemampuan dan amal ibadah kita masing-masing. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Bekti, sangat luar kita biasa. Iya, sangat luar biasa taburan bunga toleransi anti radikalisme. Ternyata menurut Pak Bekti diantaranya ada di pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Marilah kita isi kemerdekaan dengan taburan keberagaman. Terima kasih Pak Bekti. Selanjutnya Pak Oto. Baik, Pak Bekti tadi mengatakan jangan sampai Indonesia itu menjadi sorga bagi radikalisme, Pak. Oke, Pak Nyoman punya waktu 3-4 menit untuk menyampaikan taburan toleransi anti radikalisme dalam konteks Indonesia merayakan perbedaan. Monggo Pak Nyoman. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, oleh pandangan Hindu ya, kami sangat bersyukur ya. Kita Hindu sangat dekat dengan leluhur, ajaran leluhur. Ya, termasuk sekarang ini kita melakukan halal bihalal dengan tema juga gebiar kebinekaan. Bineka Tunggal Ika Tanharma Dharma Mangrua. Itu adalah semboyan yang dilantunkan oleh leluhur kami, Empu Tantular. Jadi kami Hindu ya, dari sejak kami muda, sejak kami lahir sudah diajarkan toleransi, kebinekaan. Bagaimana kita hidup berdampingan yang berbeda. Lalu kita juga diajarkan dengan tantoamasi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi tidak ada perbedaan. Sebetulnya yang mendasar umat manusia ini adalah sama. Ya, kita semua bersaudara. Dan yang terakhir adalah ahimsa dharma. Ya, toleransi, radikalisme. Itu sangat bertentangan dengan ahimsa dharma, di mana kita diajarkan untuk cinta kasih. Itulah yang selalu kita ditanamkan umat Hindu, dan ini saya kira untuk kita semua, masyarakat Indonesia dan seluruh umat manusia, saya kira ahimsa dharma sebagai bentuk ajaran Hindu bisa kita adaptasi sebagai bentuk ajaran cinta kasih kepada setiap umat manusia. Jadi mari kita tebarkan benih-benih kecinta kasih, kita tebarkan benih-benih kebinekaan, toleransi, dan kerangka tatamasi dan kebersamaan kita bersama-sama. Terima kasih. Iya, kasih aplaus. Untuk Pak Yoman dari agama Hindu. Iya, ternyata cinta kasih, kebinekaan sejak lahir
sudah didapatkan oleh Pak Nyoman dari agama Hindu, maka jangan sampai dicerai-beraikan cinta kasih dan kebinekaan yang sejak lahir didapatkan itu. Selanjutnya Pak Oto. Baik, ini sesuai dengan besok kita akan merayakan Hari Waisak. Oh iya Pak Oto. Sesuai dengan tema Waisak tahun 2022 adalah moderasi beragama menabur kedamaian. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada kami, wakil dari agama Buddha. Yang di sini saya juga hanya mewakili, tapi meskipun mewakili mudah-mudahan bisa memuaskan bagi semua. Amin. Terima kasih. Untuk tema pada malam hari ini adalah menabur toleransi yang anti anti-radikalisme. radikalisme. Nah, kata toleransi itu muncul karena memang ada perbedaan, sehingga dibutuhkan istilah toleransi. Kemudian toleransi itu sendiri atau perbedaan itu sendiri sebenarnya adalah bagian dari keindahan. Ya, bagian dari keindahan yang harus kita rawat. Kemudian bagaimana upaya kita supaya tidak muncul atau tidak terjadi radikalisme? Maka yang kita munculkan adalah dimulai dari diri kita masing-masing, yaitu kalau di dalam kajian secara Buddhis itu punya rasa malu berbuat jahat, atau di istilah Buddhis namanya hiri. Kemudian takut akan akibat dari perbuatan jahat, atau istilah Buddhisnya adalah otapa. Apabila kita berpegang pada hiri dan otapa atau rasa takut dan rasa malu akan akibat dari perbuatan jahat itu sendiri, maka muncul rasa sungkan, rasa tidak enak ketika kita ingin melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan tindakan radikalisme. Nah, bagaimana memunculkannya? Kita munculkan sifat luhur di dalam diri kita, atau di dalam kajian Buddhis namanya adalah 4 Brahma Wihara, yaitu metta atau cinta kasih, seperti tadi yang sahabat Hindu katakan terkait dengan cinta kasih. Metta di sini adalah cinta kasih yang universal, yang bukan hanya ditujukan kepada manusia saja, tetapi jauh lebih luas, yaitu pada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Itu makna dari cinta kasih atau metta. Kemudian yang kedua, kita mengembangkan karuna. Karuna adalah belas kasih. Apa bedanya karuna dengan metta? Kalau metta ditujukan kepada semua makhluk hidup, sedangkan karuna kita tujukan kepada mereka yang menderita, kepada makhluk-makhluk yang menderita, termasuk salah satunya juga manusia. Kemudian yang berikutnya, selain objeknya atau makhluk yang kita tolong adalah makhluk yang menderita, yang berikutnya ada UPK. Mudita dulu. Mudita adalah simpati, artinya turut bahagia atau mencintai terhadap orang yang bahagia. Nah, ini kadang-kadang kita juga kalau melihat orang bahagia melebihi dari kita, maka yang muncul adalah iri hati. Ini juga berat ya. Kemudian itu perlu kita kembangkan, mudita atau sifat simpati atau sifat turut gembira atas kesuksesan keberhasilan dari orang lain. Kemudian yang keempat, Brahma Wihara yang keempat adalah UPK. Nah, ini adalah kondisi batin yang seimbang, tidak mudah goyah. Ya, tidak mudah goyah di sini maksudnya adalah ketika diterpa oleh isu yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan, tidak mudah sekali untuk tergiur, artinya mudah sekali melakukan perubahan dalam batin kita. Demikian untuk pemaparan dari kami dari agama Buddha. Terima kasih. Terima kasih disampaikan oleh
Terima kasih yang disampaikan Bapak Sadimun Sadi. Ya, kita akan mengundang dari Bapak Insinyur Purnomo dari agama penghayat Pak Oto. Bahwa menurut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ajaran wahyu yang telah diterimakan para leluhur mulai pertama sebelum agama-agama lain datang ke Indonesia, yaitu ajaran sangkan paran itu mati dan manunggali kaulo lan Gusti, bahwa bangsa kita, leluhur kita ini sangat tinggi toleransinya karena beliau memegang suatu jimat atau pusaka atau ugeman kalimo usodo. Jadi kelima, untuk mengusadani orang yang sakit hatinya, yaitu sifat kehendak mutlak Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, mau agung, mau rokim, mau adil, mau esa, lan mau langgeng. Dengan demikian leluhur kita ini harus mencerminkan, harus menanamkan sifat Gusti ini ke dalam dada sanubarinya, keagungan, kerokiman, keadilan, kewaisesaan hidupnya dan kelanggan rohaninya langgentan kenane mati. Yang kedua, bahwa sifat keluhuran nenek moyang kita, leluhur kita, dan kita semua sebagai orang Nusantara, Jawa, itu berlaku bahwa toleransinya sangat tinggi dengan orang lain, pihak lain, dan sebagainya. Paribasan istilahnya, kita semuanya harus gawe marming liyan. Yang ketiga, bahwa waler atau petunjuk atau laku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah mencerminkan keluhuran Allah Yang Maha Kuasa, sehingga ing dibae marang sapa bae kudu sisulo kanthi alusin putih pakati tansah agawe padang lamaring melian. Pada cerminan bahwa orang pengat kepercayaan itu kudu gawe marming liyan dengan tujuan memayu hayu bagyo bawono, memayu hayu jagat pribadi, dan memayu hayu jagat gemelar. Dalam rangka situasi dan kondisi anti radikalisme ini, bagi pengat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini kurang pas untuk berkehidupan di bangsa negara Republik Indonesia, karena di samping Pancasila dasar ketuhanan yang harus kita resapi, juga Pancasila dasar negara yang harus kita taati, kita junjung tinggi, dan kita harus menghargai perbedaan yang ada di Indonesia karena bermacam-macam suku, agama, keyakinan, dan bermacam-macam budaya. Dan tim inilah ada Indonesia di surga bagi semua umat manusia yang ada di dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Oto. Terima Pak kasih Purnomo. Iya, ternyata itu radikalisme tidak pas tumbuh berkembang di Indonesia dengan sebuah keberagaman yang ada di Indonesia. Setuju ini. sekali. Iya. Selanjutnya Pak Oto, kita akan Saya akan undang. lari ke sebelah sini lagi. Iya, yang gondrong atau yang apa itu? Yang panjang. Oh, yang panjang. Yang panjang. Iya. Saya persilakan Pendeta Andri Purnadi. Purnawan. Oke, nama Andri dipersilahkan. Oke, punya waktu 4 menit untuk menyampaikan atau menabur toleransi yang anti radikalisme. Matur nuwun. Selamat malam Bapak Ibu. Kalau saya menghayati orang itu tidak akan jadi radikal jika memahami toleransi dari dua perspektif. Pertama, sudut pandang
lokal. Dan yang kedua, sudut pandang bahwa bumi, semesta itu adalah rumah bersama. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam ajaran Kristen, karya cipta pertama yang dibuat itu adalah Allah menciptakan ruang. Allah menciptakan langit dan bumi, ruang. Ruang itu harus dipahami dalam sudut pandang lokal, sebab walaupun semesta itu luas, ruang itu tidak satu. Buktinya, Mas Yudi ini sudah berapa lama di Surabaya? 20 tahun tapi turunan Bali, ruang hidupnya dari Bali, jiwanya tetap Bali. Saya orang Kediri, jiwa saya tetap Kediri. Pak Oto tiang pundi Pak Oto? Surabaya. Surabaya, ya jiwane Surabaya, ceplas-ceplos. Itu bukan hanya budaya, tetapi itu karena asupan lemai, gawan lemah. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang Indonesia, kita harus menghargai bahwa Indonesia itu terdiri dari ruang-ruang yang begitu kompleks, sehingga ruang lokal itu harus dihargai dan dijunjung tinggi. Persoalannya, sekarang lokalitas itu digilas oleh yang namanya populisme. Kita tidak lagi mendengar tembang lokal, tidak lagi melihat tarian lokal kecuali di festival seperti ini. Iya, tepuk tangan. Tidak lagi, iya, luar biasa ini. Tidak lagi mendengar dongeng lokal. Karena apa? Digebyah uya. Sebetulnya itu namanya hegemoni, dominan, itulah radikalisme, bukan hanya agama menurut saya. Tanah sawah diubah menjadi real estate, hutan disulap menjadi kawasan industri, perkampungan budaya diubah menjadi ruang-ruang komersial. Itu radikalisme. Yang kedua, kalau kita bicara ruang itu bukan hanya lokal, karena apa? Ruang ini ruang bersama juga. Kalau orang tidak mau berbagi ruang, yang lainnya akan ditokno. Dieksklusi, itu namanya eksklusif. Sing paling selamat aku, sing paling bener aku, sing paling apik aku, sing ora kaya aku metu kono. Tidak mau berbagi ruang. Oleh karena itu, sebagai orang beragama, kita itu harus mau berbagi ruang hidup bersama dengan orang lain. Corone piye? Ya. Corone kalau dalam Kristen itu ada istilah kenosis. Kenosis itu orang harus mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu apa? Memberi ruang sebesar-besarnya bagi kepentingan yang lebih luas, bagi tujuan yang lebih luhur, sehingga rancangan damai sejahtera itu nyata. Semoga Indonesia diberkahan dengan damai sejahtera. Amin. Iya. Luar biasa sekali ternyata. Jembar dodo. Ya. Jembar dodo, jembar roso. Dalam rangka Indonesia merayakan perbedaan. Pak Andri, terima kasih. Sama-sama. Kita akan menunggu nanti pertanyaan dari partisipan dan PLBN kita. Selanjutnya kita akan panggil pada Bapak kita, Lim Tiong Yang. Iya, dari perwakilan Konghucu. agama Konghucu. Dipersilahkan Pak Lim. Ya, terima kasih, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau kita menyadari bahwa salam dari semua agama, termasuk penggayat kepercayaan, itu sebetulnya salam yang sangat damai. Di dalam salam-salam itu tadi, sebetulnya di situ terkandung nilai-nilai toleransi. Ya, karena bisa dipakai semuanya. Ya. Saya memahami terjadinya intoleransi itu karena mempelajari agama secara sempit. Mempelajari sebuah agama hanya berdasarkan textbook.
sehingga mereka kurang memahami nilai-nilai spiritual di dalam agama tersebut. Intinya di dalam kita mempelajari suatu agama, kalau kita mengabaikan nilai-nilai spiritual di dalam agama itu sendiri, maka cenderung menjadi orang-orang yang sangat radikal. Karena apa? Dibenturkan dengan dalil-dalil. Tetapi kalau kita mau masuk ke dalam nilai-nilai spiritual agama, bahwa agama itu akan membawa kedamaian. Agama itu akan membawa kelembutan hati masing-masing pemeluknya. Sehingga disitulah akan muncul rasa toleransi. Yang kedua, toleransi itu terbangun kalau kita saling menyadari bahwa kita itu berbeda. Itu harus kita sadari. Makanya di dalam agama Konghucu dikatakan bahwa bila kita berlainan jalan iman, kita tidak perlu berdebat. Karena agama itu tidak bisa diperdebatkan. Ya kan? Masing-masing punya nilai-nilai tersendiri. Inilah yang harus kita sadari. IMP, di mana kita sering berkumpul, itu merupakan salah satu wadah bagaimana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai tercerai-berai. Korelasinya dengan agama Konghucu apa? Ya. Nabi Konghucu juga menyatakan bahwa tanah air ini harus dijaga dari generasi ke generasi. Ya. Tidak boleh ditinggalkan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompoknya sendiri. Tetapi ini satu kebersamaan. IMP adalah di mana kita punya wadah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kita belajar bagaimana kita bisa menurunkan ego kita. Artinya saling menghargai antar umat beragama, antar suku. Saya kira itu, kalau semua masing-masing dari diri kita ya, memahami spiritual agama, saya yakin akan terjadi kedamaian. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Lim, luar biasa. Kedamaian dan kedamaian. Kata kuncinya adalah agama tidak untuk diperdebatkan. Iya. Kiai kita yang milenial. Oh, Kiai milenial. Ya, Kiai milenial. Iya, kita panggil Kiai milenial, kata Ya, Pak Uto. Kiai milenial. Iya, Pak Uto. Itu ada yang menyebutnya ayahanda guru. Ayahanda guru. Ada yang menyebutnya Abi. Abi. Ada yang menyebutnya Buya. Ya. Ada yang menyebutnya Gus Nizam. Ya. Itu namanya 4-in-1. Ya. 4 tapi 1 Ya, orangnya, yaitu panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Dipersilahkan ayahanda guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbeda tapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjelaskan sangat gamblang bahwa kita walaupun berbeda keyakinan, berbeda jalan iman, berbeda tata cara ibadah, ritual, namun tujuan kita satu, ialah mengabdikan diri kepada Tuhan atau menghambakan diri kepada Tuhan kita. Soal penyebutan Tuhan itu sebutan, maknanya sama. Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kasih, yang tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang serba maha. Sesungguhnya setiap agama, setiap pelaku agama harus mencontoh nabinya masing-masing. Melalui wadah IMP saya serukan kepada saudara-saudara muslim, marilah kita mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari A sampai Z semua ajarannya telah diberi contoh teladan yang sempurna, baik untuk kalangan awam maupun khusus maupun istimewa. Begitupun dengan tata cara ibadah, semua benar-benar sudah
diteladankan oleh beliau. Kita tinggal meniru, dan poin dari ajaran agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta raya, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muhsinin, bukan rahmatan lin nas, tapi lil alamin. Diutusnya Nabi kita Muhammad tidak untuk bangsa Arab saja, tidak untuk suatu kaum, tapi untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta raya ini, khususnya bangsa manusia dan jin. Mudah-mudahan di acara IMP ini kita benar-benar merayakan perbedaan. Kenapa? Karena kalau Indonesia menyatukan perbedaan, itu sudah dilakukan oleh pendahulu kita, terutama founding father kita, Pak Karno, Pak Hatta, dibantu ulama-ulama dan tokoh-tokoh agamawan waktu itu. Mereka telah sepakat kemudian membentuk negara yang disebut Indonesia, kemudian simbolnya Pancasila, dan mencengkeram erat Bhinneka Tunggal Ika. Pada generasi selanjutnya tibalah hingga sampai kita ini 77 tahun, itu usia matang, usia orang tua yang hendaknya sudah selesai sudah perbedaan-perbedaan yang menimbulkan perpecahan atau yang mengakibatkan perpecahan. Seharusnya sudah, kalau mau belajar dari sejarah, seharusnya di usia 77 tahun ini Indonesia sudah tidak lagi picik dalam menghadapi berbagai perbedaan antar agama. Namun kenyataan lapangan masih saja kita temukan, itu menjadi PR kita bersama, bagaimana agar perbedaan yang ada antara agama itu justru menjadi biang lala atau menjadi pelangi yang indah, yang memperkuat persatuan, kesatuan yang sudah terjalin 77 tahun menuju kita merayakan perbedaan ini dengan kesadaran sebagai pribadi yang arif, bijak. Masing-masing harus menghargai tulus dari hati, sehingga terciptalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang diimpikan bersama. Kemahripah loh jinawi, toto tentrem, toto Kertoraharjo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan maksud dan tujuan kita mengadakan halal bihalal dan gebar kebenakan ini sampai kepada tujuannya, yaitu bersatu kita padu, berpadu kita pandu, Indonesia merayakan perbedaan. Terima kasih. Terima kasih.